Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan bila ghayah wa naskuru saqatin tarada min rabbih ridha. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Al-ayat wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan ibadah, aktivitas kepada Allah, yang semoga dengan aktivitas ibadah kita pada hari ini Allah senantiasa menurunkan rahmat juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga juga kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. DKM Masjid Al Ihsan, juga para bapak yang saya hormati, semoga semuanya Allah muliakan. Pada pengajian kali ini masih dalam bab takwa. Fal awalu, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah man akramun nas, siapa di antara yang paling mulia manusia? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atqahum, orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Faqalu, lalu para sahabat bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusuku nabiyullah ibnu Nabiullah ibnu Khalilullah. Kata Rasulullah, kalau bukan begitu, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub, Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kata sahabat, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Faqala, lalu Rasulullah berkata lagi, pan ma'dinil arabi tas'aluni hiyaruhum bil jahiliyah hiyaruhum bil islam idza faqahu. Muttafaqun alaih wa fiqhu bidomil qaf ala lus wa uqiya asluha ay alimu ahkam as-sa'i. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang bertakwa bukan yang kamu maksud, dan Nabiullah Yusuf bukan yang kamu maksud, tanya kepada saya, makanya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah para pemuka agama di zaman jahiliyah. Siapa itu? Khiyaruhum bil Islam, yang mana dia itu adalah pilihan-pilihan orang Islam. Idza faqahu, ternyata orang yang sangat mulia di zaman jahiliyah itu orang yang sangat pintar mengerti dalam hukum Islam. Makanya di dalam hadis ini ada 3 unsur manusia yang memang Allah pilih. Yang pertama, Allah pilih dengan amalnya. Siapa itu? Adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Itulah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Yang kedua, Allah yang
paling mulia di hadapan Allah, yang Allah pilih itu adalah para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu pangkat dari Allah itu tanajul, bukan taroki. Kalau kita ingin menjadi orang mulia di hadapan Allah itu harus ada tahapan-tahapan pekerjaan yang memang bisa dipilih Allah. Tapi kalau nabi dan rasul itu langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti yang pertama, orang yang sangat mulia itu adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, pilihan Allah, orang yang sangat mulia itu adalah nabi dan rasul. Yang ketiga, pilihan Allah itu adalah di mana orang di zaman yang memang masih kurang menganut agama Islam, tapi dia sangat mengerti atas hukum-hukum Islam. Berarti orang yang sangat mulia itu bisa disimpulkan orang yang sangat mengerti atas hukum-hukum Islam. Lalu hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna dunya, sesungguhnya dunya hulwatun hadiratun, dunya itu manis dan berhijau. Wa innallaha, sesungguhnya Gusti Allah mustahlibukum, menggantikan kepada kamu sekalian bihi di dunia, fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat siapa yang paling baik di antara amal kamu sekalian. Fattaqud dunya, cuma kamu harus takut atas dunia. Wattaqun nisa, dan takut atas perempuan. Fa inna awala fitnati Bani Israil, karena pertama fitnah, ujian, cobaan bagi orang Bani Israel, kanat bin nisa, itu ada di dalam perempuan. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita dan memberi peringatan, inna dunya, sesungguhnya dunya itu manis. Siapa yang tidak mau kepada masalah dunia, dari awal aja manusia itu udah diajarkan supaya kita itu hidup sukses. Dunia itu manis, hadiratun, berhijau. Kalau di dalam hadis lain, dunia itu diibaratkan yang pertama kalbustan, bagaikan pertamanan dunia, kebun. Yang kedua kalbanin, bagaikan anak kecil. Kenapa Rasul mengibaratkan dunia itu bagaikan bustan, gunung? Kalau gunung dilihat dari jauh itu memang enak dipandang, karena yang disebut wisata yang paling baik itu yang enak dipandang mata. Seperti kita ke Derajat kan, itu luar biasa, atau ke Ciwidey. Karena apa? Karena enak dipandang. Tapi walaupun enak dipandang, kalau kita memang menelusuri ke tempat yang aslinya itu gak enak. Coba lihat gunung, luar biasa. Ternyata kalau kita langsung ke tempat aslinya itu gak enak. Karena apa? Itu banyak rungga-rungga yang memang menghalangi kita. Dunia itu enak. Kalau dipandang, enak ya kalau jadi pengusaha, enak ya kalau jadi pedagang, enak ya kalau jadi pegawai negeri, enak ya kalau jadi penguasa. Ternyata kalau kita masuk itu di dalamnya luar biasa rumit. Itu gambaran dunia yang digambarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalbanin. Kalbanin itu bagaikan anak kecil. Anak kecil itu lucu. Siapa yang tidak suka dengan anak kecil? Apalagi kepunyaan kita. Diberi cucu pertama, luar biasa, enak, indah gitu. Tapi ternyata kalau anak itu
dikasihkan kepada kita, jangankan sebulan ataupun seumur hidup, satu hari aja ternyata rumitnya luar biasa. Itulah dunia. Makanya kata Rasulullah, ittaqud dunya, kamu itu akan jadi pengganti hidup di dunia. Yang dulu kaifa ta'malun, maka aku akan melihat siapa yang paling baik di antara amal-amal kamu. Fattaqud dunya, maka takutlah kamu dunia. Dalam arti bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita punya dunia dan melarang Rasul untuk berusaha, tapi harus dipersiapkan. Kalau kita memang terjerumus kepada aliyah dunia, awas, dunia itu adalah gurur, penipuan. Kalau tidak bisa membawa masalah dunia. Dan sebetulnya di dalam Al-Quran seolah-olah orang Islam ini harus jadi orang yang sukses, harus jadi orang yang kaya. Dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakat, laksanakan sholat dan berikan zakat. Akan memberi zakat di mana kalau kita tidak punya? Itu seolah-olah Allah sudah memerintahkan kita itu adalah harus jadi orang kaya. Umat Islam cuma awas, dihati-hatikan sama Allah. Dunia gurur, dunia itu adalah penipuan. Berarti harus kita punya, tapi kita harus waspada. Yang kedua, wattaqun nisa, dan takutlah dengan seorang cewek ataupun perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil, karena pertama cobaan bagi orang Bani Israel kanat binisa, itu adalah di perempuan. Itu hati-hati. Hadis yang ketiga, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana buktas Rasul yaqulu, berkata Rasul, Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Ini doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat kita di dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kepada petunjuk wa takwa, dan dikuatkan takwa, wal afa, dan penjagaan, wal ghina, dan juga kekayaan hati. Rawahu Muslim, udah meriwayatkan kepada hadis ini adalah Muslim. Jadi ada 4. Yang pertama minta hidayah, yang kedua minta dikuatkan ketakwaan, yang ketiga minta dijaga dari segala bentuk pekerjaan yang memang terjerumus kepada dosa, wal ghina, dan kekayaan hati. Maksud yang dimaksud oleh Rasulullah SAW gina di sini adalah ghaniun nafsi, yaitu kekayaan hati. Jadi beda kalau kekayaan hati dengan kekayaan harta. Kalau hati walaupun memang tidak punya apa-apa, tapi hati ini merasa kaya lebih dari orang. Begitu. Ada juga yang hartanya kaya tapi justru hatinya lebih miskin, lebih fakir daripada orang yang miskin. Ada itu. Makanya yang paling bahaya itu, dunianya banyak, hidupnya sukses, pangkatnya tinggi, tapi hatinya merasa kurang. Itu paling bahaya, karena sebab itu selalu mengikuti alur nafsu dan hawa nafsunya. Dan yang seterusnya, sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Umamah sudah ini Ajalan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala sami'tu, saya mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tubuh bi khutbatil wada, bahwa Rasul itu adalah melaksanakan khutbah di waktu haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir. Qala ittaqullah, harus takwa kepada Allah. Wasallu, dan bersalatlah kamu hamsatu kepada yang 5, wasumu,
dan berpuasalah kamu sahrakum pada bulan kamu, wa'adu laksanakanlah olehmu zakata ambalikum dengan zakat-zakat harta kamu sekalian, wa'ati'u dan ikutilah amarakum pemerintah kamu sekalian, tadkhulu maka kamu akan masuk jannata rabbakum kepada surga pangeran kamu sekalian. Rawahu Tirmidzi baik kitab as-shalah wa qala hadisun hasan. Ini mungkin hadis terakhir di dalam bab takwa, yang mana amanat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini 4. Yang pertama harus melaksanakan sholat yang 5. Yang kedua laksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga melaksanakan zakat. Yang keempat mengikuti pemerintah yang ada di kita, tadkhulu jannata rabbakum, maka Allah akan memasukkan kepada kamu kepada surga yang luar biasa indahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kemarin sudah membacakan ayatnya tentang takwa. Yang ketiga, yang kedua adalah masalah hadis, yang memang ini hadis tidak jauh dari aturan untuk supaya kita memperkuatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hadis-hadis yang mengenai takwa itu banyak, cuma rangkuman dari kitab ini ada 5 hadis untuk supaya kita memperkuat hati dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Mungkin ada yang mau ditanya. Masih belum ada. Ya, yang seterusnya, bahwa ketakwaan yang harus tertanam itu adalah yang pertama tertanam di dalam hati dulu. Yang kedua, lalu kita akan melaksanakan ketakwaan ataupun amal yang memang dianjurkan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hatinya sudah merasa takut kepada Allah, insya Allah anggota badan akan mengikuti alur. Contoh, kalau kita masuk kepada satu tempat yang memang tempat itu adalah yang sangat ditakuti, contoh seperti kita masuk ke astana lah, ke makom penjaratan. Kenapa kok keringat keluar, terus badan jadi lemas? Karena hatinya merasa takut. Kalau memang hati tidak merasa takut, untuk apa sih kita keringetan ataupun badan jadi lemas? Ketakwaan kepada Allah itu yang paling pertama itu harus tanam di dalam hati. Kalau kita memang dalam hati sudah buat untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah, kita tidak akan melihat pekerjaan apa itu mau diakui oleh manusia ataupun tidak. Yang penting tertanam di dalam hati kita melaksanakan ibadah itu adalah karena takut kepada Allah. Itu intinya, itu inti ketakwaan kepada Allah. Makanya kalau memang di dalam hati sudah tertanam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah maka pekerjaan yang kita laksanakan itu akan selalu disempurnakan oleh kita. Karena di dalam ibadah itu hadis qudsi, di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahwa di dalam hadis itu ubudullaha biqadri hajatikum, kata Rasul. Itu hadis qudsi, itu adalah firman Allah yang langsung diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi.
Di antaranya itu dalam hadis qudsi, ubudullaha biqadri hajatikum. Itu hebatnya luar biasa. Beribadahlah kamu kepada Allah biqadri hajatikum, dengan ukuran kebutuhan kita. Jadi ibadah tidak banyak diperintah Allah, cuma ukuran kebutuhan. Tapi kalau kita tafakuri ataupun kita ikuti alur hadis itu, ternyata kebutuhan kita ini bukan sedikit, tapi kebutuhan kita ini adalah banyak. Makanya ibadah itu harus banyak. Karena apa? Karena kebutuhan pun tidak sedikit. Yang kedua, kebutuhan kita ini adalah tidak ada ujung. Tidak ada ujung. Walaupun kita sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, ternyata kalau masih hidup di dunia, itu kebutuhan masih ada. Makanya ibadah pun tidak ada ujung. Sampai di mana bahkan di dalam ukuran sholat, kalau kita memang sholat mampunya berdiri, ya harus berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk, ya sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, berbaring. Tidak mampu sambil berbaring. Kita lagi sakit tapi sudah tidak bisa apa-apa, itu dengan mata aja itu bisa dilaksanakan sholat. Bahkan kalau hatinya masih ingat kepada Allah, selagi hati masih ingat kepada Allah, maka ibadah sholat itu wajib. Dalam arti ibadah itu tidak ada ujung. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih mampu, selagi hati kita masih ingat kepada Allah, maka ibadah itu adalah wajib. Maka itu luar biasa. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ubudullaha biqadri hajatikum. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan ukuran kebutuhan kamu. Jadi kalau kita merasa bahwa tidak ada batasan kebutuhan, maka ibadah pun jangan dibatasi oleh kita, karena kebutuhan itu sangat banyak, luar biasa. Mungkin segitu aja. Barangkali ya, boleh. Ya. Tadi disampaikan hidup itu kan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Ya, ya. Kalau yang sudah tua mungkin di rumah gitu. Ya. Jadi tantangannya tuh dari lingkungan kurang. Ya. Tapi kalau dulu bagi mereka yang masih aktif, mereka lingkungannya dunia. Ada harta, ada wanita, Ya. ada jabatan, dan berbagai kewenangan. Tapi minimum keluarga. Sekarang bagaimana kiatnya untuk menjaga hati kita tuh dari sejak waktu istiqomah, supaya kita tetap menjadi orang yang terjaga. Nah itu kan tadi banyak yang disampaikan, harus begini kan selalu dalam pelajaran begitu kan. Tetapi untuk menjadikan keseharian, misalnya kita sambil jalan, atau kita lagi tenang sebelum mengambil keputusan, atau tenang tapi sebelum melakukan sesuatu, itu kan harus hati kita sendiri harus terjaga. Itu ada nggak teknik-teknik atau cara-cara memeliharanya supaya kita terlindung? Kalau Rasulullah kan memang bersih hatinya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk melindungi kita supaya hati kita ini terjaga di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita jangan lepas dari nasihat ataupun ilmu. Kalau kita masih memegang nasihat ataupun mengikuti alur nasihat, mendengarkan nasihat orang, insya Allah itu akan terjaga. Saya punya guru yang mana dia itu pesantrennya lama, ilmunya luar biasa. Karena dia terdorong dengan ekonomi, pergi bekerja di Caringin, punya jongkok.
Ya udah punya jongkok, ini cerita dulu ya Pak. Udah punya jongkok, ternyata pengajian itu hampir bubar di rumah karena tidak ada yang mendidik. Lalu kata dia, ternyata dengan ilmu itu sangat luar biasa untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah. Itu intinya. Jadi memang survei membuktikan untuk memperkuat supaya hati ini terjaga untuk keutuhan ketakwaannya, selalu mencari ilmu. Itu insya Allah. Jadi mendengar ilmu dari manapun. Kalau sekarang memang banyak kan dari media sosial ataupun di masjid-masjid, ya memang itu pun bisa memasuki ilmu kepada kita, apalagi kalau kita ada pengajian seperti ini, insya Allah. Jadi semuanya, istrinya kalau bisa ya diajak ngaji, anaknya kalau tidak bisa pergi ya sama kita dididik, itu minimal di keluarga ataupun lingkungan, insya Allah akan selalu terjaga. Dan jaga pergaulan, jangan supaya anak itu terlalu terbebas dari pergaulan-pergaulan yang memang jauh dari agama. Mungkin begitu kan. Jadi intinya untuk menjaga itu harus selalu mengikuti ataupun mencari ilmu ataupun memasuki nasihat dari orang. Karena kalau nasihat dari kita biasanya itu kurang terjaga, tapi kalau dari orang itu memang suka enak. Ya mungkin apa lagi Pak? Ada? Ya, ya. Ya kalau mengupas masalah takwa ini kan memang persoalan yang sangat esensial di dalam agama Islam. Ya. Karena dalam kaitan ini saya sering merenung, karena takwa itu yang pernah saya baca itu seolah-olah itu ada 3 derajat. Yeah. Takwa yang semampunya, watakwa mastata'tum, kemudian juga takwa yang sebenar-benar takwa yang di Ali Imran 102. Kemudian kalau kita baca lagi di surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dikaitkan masalah menjadi Islam yang kafah. Ini kalau yang termasuk dalam pengertian takwa yang semampunya, apakah itu mungkin bisa masuk dalam pengertian menjadi muslim yang kafah? Karena ada satu, tentu saja ada kriteria yang sebenar-benar takwa, kemudian yang takwa semampunya. Takwa mastata'tum. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Jadi memang takwa itu yang tadi ada yang biasa-biasa saja, mastata'tum. Itu mengacu kepada Al-Quran yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kepada orang yang memang tidak mampu. Nah itu mastata'tum mungkin. Di antaranya ini asbabun nuzul ayat. Ada seseorang yang memang dia ini sangat kaya raya. Ternyata Allah meminta kepada beliau untuk melaksanakan zakatnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada seorang yang memang luar biasa kaya raya. Lalu Rasul menganjurkan ittaqullah haqqa tuqatih, kata Rasul. Kamu itu harus bertakwa dengan hak-haknya takwa. Ya Rasulullah, saya ini masih punya keluarga. Ya Rasulullah, saya ini masih punya aturan-aturan di keluarga untuk dibiayai oleh kita. Nah, maka lanjut datang ayat. Kata Allah itu di dalam ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampumu. Gitu, semampu. Maka dengan ayat ini mastata'tum ini dalam arti semampu kita, sekuat kita kalau kita sudah berusaha. Terus yang kedua tadi ada haqqa tuqatih, dengan hak-haknya takwa. Terus yang ketiga ada pilihan Allah.
inna akramakum indallahi atqakum. Itu memang pilihan Allah yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Makanya di dalam kehidupan ini tidak ada batasan untuk melaksanakan aktivitas duniawi. Mau jadi pekerja negeri boleh, jadi pekerja swasta boleh, mau jadi pengusaha boleh. Yang intinya jadi penguasa yang takwa, jadi rakyat yang takwa, jadi pedagang yang takwa. Maka dengan takwa ini semua pekerjaan akan terhindar dari segala malapetaka yang mengakibatkan kita ini terjerumus kepada jurang kecelakaan. Karena kalau tidak takwa itu intinya Allah supaya menjaga kita ini menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Tak mungkin kalau begitu. Jadi mastata'tum ini adalah semampumu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang kita tidak mampu. Sebab di dalam ayat yang lain itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin begitu penjelasan. Jadi memang takwa itu 3 ya, yang mastata'tum, yang akramakum, lalu yang haqqatuqat fetih. Itu yang paling mulia itu akramakum, yang paling mulia di hadapan kamu sekalian. Iya, ini kaitannya tadi disebutkan apakah yang sebatas kemampuan itu bisa dimasukkan dalam kriteria sebagai muslim yang kafah. Oh, yang mastata'tum. Ya, yang mastata'tum juga insya Allah termasuk kriteria Islam yang kafah. Karena mungkin fasilitas yang Allah berikan kepada beliau itu memang segitu. Jadi seperti gini, ada seseorang yang mampu membaca Al-Quran itu 30 juz satu hari, karena memang dia itu paham dengan Al-Quran. Ada juga orang itu yang melaksanakan baca Quran 1 juz satu hari. Ada juga yang selalu dia melaksanakan baca Quran, cuma mampunya cuma 5 ayat aja. Karena memang fasilitas yang Allah berikan ilmu kepada dia itu cuma kemampuannya segitu. Insya Allah itu juga termasuk kafah. Karena fasilitas yang Allah berikan kepada beliau memang mungkin segitu. Jadi mastata'tum ini sudah ada usaha, ya, sudah ada usaha. Jadi fasilitas yang Allah berikan kepada kita memang mempunyai segitu. Ya jangan dipaksakan mengikuti alur seperti orang. Contoh, kalau orang lain sanggup membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, kita yang belum bisa, memaksakan 1 juz, akhirnya gimana? Jadi baca Qurannya itu jadi keteledoran, nggak benar, kan gitu. Ya mungkin lihat tujuan, alhamdulillah mastata'tum itu termasuk kafah juga. Kan tadi turunnya ayat Allah asbabun nuzul diantaranya ya, orang yang menanya kepada baginda Rasul, apakah harta saya ini harus dikeluarkan semua, itu kan itu. Karena datang ayat itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Itu semampumu pun itu sesudah ada usaha, mungkin ya. Jadi sesudah ada usaha, bukan semampumu, tapi memang kita sudah mampu, tidak dipaksakan. Itu mungkin penjelasan dari saya. Ya, Ustaz. Ya. Tadi sudah banyak dijelasin, berarti apakah bisa diambil satu kesimpulan bahwa melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar itu apakah itu termasuk orang yang bertakwa? Iya. Amar ma'ruf nahi munkar, ya itu diantara amal takwa itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Cuma yang paling kita dengar di dalam masyarakat itu kebanyakannya amar ma'ruf melulu, nahi munkar agak sulit. Kalau nahi munkar itu paling luar biasa sulit.
Makanya di dalam hadis kita aminkum munkaron wal yubayyirhu biyadi bermistati bilisannya kailan yastati babi qalbi wa adapun iman kan itu di dalam hadis. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu di antara amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan punya keluarga itu di dalam Al-Qur'an anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu dari apa? Dari api neraka. Untuk bisa menjaga ini, kalau tidak takwa ya akan bisa menjaga gimana? Maka jaga keluarga, jaga kita itu supaya kita ini tidak terjerumus kepada api neraka. Kalau kita sudah baik, ya ajak juga siapa? Keluarga. Tapi jangan menunggu kita baik itu, maaf. Jadi walaupun kita memang belum sempurna kebaikan, keluarga itu harus diberi nasihat oleh Allah. Itu paling utama, itu keluarga kita. Maka di dalam hadis orang itu ada yang disebut dayus, ada juga ya dayus itu adalah yang tidak cemburu kepada keluarga. Kita baik tapi keluarga tidak baik, makanya itu termasuk dayus. Di dalam pintu surga ada namanya satu tulisan anti haramun ala dayus. Saya ini kata kamu surga kata Allah itu haram dimasukkan kepada orang dayus. Siapa dayus itu? Dayus itu yang tidak menjaga keluarga, ya. Jadi tidak cemburu kepada keluarga. Ya biarin aja, anak juga istri kita. Walaupun kita sudah baik, tapi keluarga tidak diajak baik oleh kita, maka itu termasuk dayus. Itu diantaranya. Jadi amar ma'ruf itu harus memang, karena itu adalah di antara amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin berian pada kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaihi taufiq wal hidayah wal aqwa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.